Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lutfi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat dan penuh semangat, Bu. Alhamdulillah. Bu Lutfi, kemarin sepertinya Bu Lutfi ingin mengatakan sesuatu hal, tapi baru kali ini kita bisa ngobrol dengan leluasa, nggih, Bu. Nggih. Nggih. Nah, Bu Lutfi, kira-kira apa yang ingin kita bicarakan hari ini, Bu Lutfi? Terima kasih, Bu. Begini, Bu. Kemarin ketika saya mendapatkan amanah untuk menjadi ketua panitia PAS di semester genap, saya belum menyampaikan laporannya kepada Ibu. Dan karena pada saat itu di sekolah banyak sekali kegiatan dan akhirnya laporan itu belum sempat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Dan karena pas semester ganjil sebentar lagi sekitar tanggal 4 Desember, saya memberanikan diri untuk melaporkan kegiatan pas di semester genap tahun ajaran 2022-2023. Semoga dengan laporan dari kami akan menjadikan pertimbangan di pas semester ganjil 2023-2024, Bu. Nah, iya Bu Lutfi. Jadi eh, perbincangan kita kali ini tentang refleksi kegiatan pas semester genap tahun lalu, nggih. Nah, Nggih, Bu Bu. Lutfi, berdasarkan hasil laporan dari Bu Lutfi, kira-kira apa yang ingin direfleksikan dalam perbincangan malam ini? Alhamdulillah, secara keseluruhan kegiatan PAS sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Baik anak-anak yang mengikuti susulan maupun yang mengikuti PAS sesuai dengan jadwal. Namun ada eh, beberapa item yang perlu menjadikan eh, semacam pembenahan di PAS yang akan datang. Yang pertama, adanya trouble dari server pada saat PAS sedang berlangsung. Karena yang mengakses itu banyak sekali seluruh siswa. Dan pada saat itu PAS dilaksanakan menggunakan LMS. Yang kedua, ada beberapa siswa yang HP-nya tidak support, Bu. Tidak bisa untuk membuka LMS. Yang ketiga, ada beberapa siswa, walaupun tidak banyak, yang paket datanya tidak mendukung. Artinya di tengah-tengah mengerjakan tiba-tiba pulsanya habis. Padahal pada saat itu sekolah juga menyediakan WiFi, namun setiap siswa sudah dihimbau untuk memfasilitasi HP-nya masing-masing. Yang keempat, ada beberapa siswa yang belum bisa menggunakan waktu dengan baik. Kenapa tidak bisa menggunakan waktu dengan baik? Karena pada saat itu eh, untuk soalnya semuanya pilihan ganda yang ada di LMS. Jadi siswa itu kadang meremehkan, banyak yang meremehkan. Eh, saya cuma pilihan ganda, saya cap titik saja ketika tidak bisa. Seperti itu. Oke. Nah, berdasarkan catatan dari saya tadi, yang pertama ada trouble dari server, kemudian ada siswa yang HP-nya tidak support, kemudian penggunaan WiFi yang karena penggunaannya banyak akhirnya trouble, dan yang keempat
ada beberapa anak yang meremehkan soal-soal PAS karena pilihan ganda. Betul begitu nggak, Bu? Oke. Nah, dari percakapan hari ini, kira-kira tujuan akhir yang diinginkan Bu Lutfi apa dari perbincangan kita nanti? Tujuannya kami berharap seluruh Bapak Ibu guru, panitia hanya mewakili, kami berharap pas di semester ganjil nanti siswa betul-betul bertanggung jawab sebagai posisinya sebagai siswa, tanggung jawab pribadi. Artinya mereka bisa mengikuti kegiatan PAS dengan baik juga menyenangkan. Baik dalam artian mereka betul-betul semangat untuk belajar. Itu, Bu. Dan Ya. hasilnya nanti lebih baik dari tahun yang kemarin. Nah, saya garis bawahi bahwa tujuan pembicaraan kita malam hari ini adalah mendapatkan siswa yang nantinya mengikuti PAS dengan rasa tanggung jawab dan serius dalam mengerjakan ujian. Nah, Bu Lutfi, menurut Bu Lutfi dari PAS tahun lalu, kira-kira apa yang sudah baik dan bisa tetap dilakukan di PAS yang akan datang? Yang sudah baik apa, Bu? Yang sudah baik menurut saya, sekolah sudah memfasilitasi WiFi yang ada di beberapa titik. Walaupun tidak per kelas ya Bu ya, tapi setiap jenjang itu sudah ada WiFi-nya. Terus ketika ada siswa yang HP-nya tidak support, mereka bisa mengerjakan di lab sekolah. Namun, karena banyaknya siswa di SMP Negeri 3 dengan jumlah fasilitas yang ada di sekolah itu masih belum memadai, hasilnya juga masih belum maksimal. Jadi perlu ada peningkatan. Oke. Nah, fasilitas yang sudah baik seperti adanya WiFi di setiap kelas ini nanti bisa diterapkan ulang di PAS yang akan datang. Nah, kalau menurut Bu Lutfi, apa saja yang perlu diperbaiki untuk PAS yang akan datang selain HP yang tidak support atau karena terbatasnya sarana prasarana yang ada di SMP 3, kira-kira apa yang perlu diperbaiki, Bu? Ya, terima kasih Bu Wulan. Kami sudah melaporkan, dalam laporan sudah kami tulis masukan dari Bapak Ibu guru panitia. Yang pertama, untuk pas semester ganjil, kami memberikan masukan agar bentuk soal itu bervariasi. Jadi ada pilihan ganda dan juga ada uraian. Artinya biarlah anak-anak itu belajar menulis di kertas. Jadi ada dua versi, di LMS dan juga di LJK. Agar nalar kritisnya itu bisa terasa, agar mereka juga bernalar kritis dan juga kreatif. Tidak cap-cip-cup lagi, itu yang pertama. Yang kedua, untuk jadwal PAS itu seyogyanya ada 2 sesi, bahkan 3 sesi juga bisa, Bu. Mengingat servernya kadang-kadang trouble di tengah-tengah kegiatan. Yang kedua. Yang ketiga, sekolah memaksimalkan penggunaan WiFi yang ada di tiap kelas. Ya, kalau kemarin itu masih ada di titik-titik tiap jenjang, mungkin satu jenjang itu ada 3 titik. Mohon di PAS yang akan datang di setiap kelas itu dipasang WiFi untuk membantu dan memudahkan siswa yang kurang terfasilitasi dari orang tua. Itu saja, Bu. Wah, luar biasa Bu Lutfi. Semoga nanti hal-hal yang perlu diperbaiki ini bisa dilakukan di PAS yang akan datang seperti bentuk soal yang bervariasi, gabungan antara LMS dengan
jawaban esai, kemudian dibuat jadwal sesi 2 sampai 3 sesi dan juga pengoptimalan WiFi yang ada di sekolah. Nah, Bu Lutfi, kalau menurut Bu Lutfi sendiri, kegiatan pas semester genap kemarin dari skor 1 sampai 10 kira-kira berada di level berapa? Kemudian apa yang ingin dicapai di pas semester yang akan datang itu berada di level berapa, Bu Lutfi? Menurut perkiraan saya masih di level 6. Iya, 6. Oh, dan saya berharap untuk kegiatan PAS nanti menanjak ke level 9. Kenapa di level 9? Karena penilaian akhir sumatif itu merupakan bentuk tanggung jawab siswa selama belajar di SMP Negeri 3 selama 1 semester. Itu sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada orang tua, karena mereka sudah diberi amanah untuk belajar, dan juga bentuk tanggung jawab mereka sebagai siswa. Tuh. Dan penilaian akhir sumatif itu juga bentuk penilaian oleh guru dalam menilai kemampuan siswa selama belajar di sekolah. Kami mentargetkan untuk kedepannya kalau bisa 9. Luar biasa sekali Bu Lutfi. Semoga nanti tidak hanya di level 9 ya, bisa 10 karena rencana-rencana Bu Lutfi dan juga teman-teman ini sepertinya hampir maksimal dengan tadi rencananya aksi sudah matang seperti bentuk soal, jadwal sesi, pemaksimalan WiFi. Nah, dari ketiga ini kira-kira yang jadi prioritas yang mana dulu Bu Lutfi? Yang jadi prioritas tentunya bentuk soal dulu. Bentuk soal harus bervariasi antara isi juga pilihan ganda. Kenapa? Karena kalau bentuk soalnya masih sama dengan tahun lalu, anak-anak kurang berpikir, kurang bernalar kritis, dan juga kurang kreatif. Jadi untuk WiFi itu kita bisa bekerja sama dengan orang tua, misalkan anak-anak tidak punya paket data, masih bisa meminta kerjasama dengan orang tua. Tapi kalau bentuk soal itu adalah upaya dari pihak sekolah. Wah, luar biasa. Eh, Bu Lutfi, kalau menurut Bu Lutfi, kira-kira ukuran keberhasilan dari PAS besok itu apa saja selain siswa yang bernalar kritis dan Eh, juga WiFi yang memadai? Ukuran keberhasilan menurut saya ketika anak-anak sudah bisa mengikuti kegiatan PAS tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa takut dengan soalnya, dan mereka semangat untuk mengikuti PAS, itu sudah suatu bentuk keberhasilan. Wah, iya. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Namun, semoga tidak saja terjadi. Namun, ya Bu Lutfi, kalau misalkan ada gangguan-gangguan kecil seperti eh, orang tua yang tidak bisa mendukung hotspot dari anak-anak karena keterbatasan ekonomi, kira-kira apa langkah yang diambil oleh panitia? Tentunya kami dari panitia butuh berkolaborasi, Bu. Berkolaborasi dengan bendahara BOS dan juga tentunya yang lebih penting dengan Bapak Kepala Sekolah. Kami membuat rencana terlebih dahulu dan juga mengajukan anggaran untuk mengantisipasi jika ada siswa yang tidak memiliki paket data. Luar biasa Bu Lutfi. Kemudian komitmen apa yang Bu Lutfi rencanakan untuk keberhasilan PAS? Untuk keberhasilan PAS yang akan datang, kami melaporkan
selain kepada Bapak Kepala Sekolah, kami juga melaporkan kepada Waka Kurikulum yang membidangi kurikulum. Selanjutnya kami akan berkolaborasi dengan teman sejawat jika diberi amanah untuk menjadi ketua PAS kembali, Bu. Kemudian kami merencanakan ketika sudah membuat rencana aksi, selanjutnya kami akan beraksi. Nah, jadi menurut Bu Lutfi, suatu keberhasilan PAS itu harus didukung oleh berbagai pihak nih Bu, mulai Iya, dari kepala sekolah, wakakurikulum, guru mapel, bahkan orang tua itu juga harus mendukung kegiatan anak yang ada di sekolah untuk mencapai suatu keberhasilan dan anak-anak bisa tanggung jawab sekaligus bernalar kritis terhadap hasil dari belajar mereka selama 1 semester. Nah, Lutfi semoga pas yang akan datang ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Bu Lutfi dan juga rekan-rekan. Anak-anak memiliki rasa tanggung jawab, orang tua bisa diajak kerjasama, baik itu dan juga kepala sekolah terutama nanti mendukung penuh agar kesuksesan PAS ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu amin. Lutfi. Dari perbincangan hari ini, apakah masih ada yang mengganjal hati Bu Lutfi? Alhamdulillah setelah sharing bersama dengan Bu Wulan, rasanya plong. Tidak ada ganjalan lagi dan kami siap untuk beraksi. Alhamdulillah. Selamat beraksi Bu Lutfi bersama rekan-rekan. Alhamdulillah perbincangan hari ini sangat bermanfaat. Tentunya nanti juga bisa saya aplikasikan dalam kehidupan saya juga Bu Alfi. Bu Alfi sampean Bu Lutfi. Mohon maaf. Siap Bulan. Kita sambung di lain waktu nggih Bu. Iya, terima kasih Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.